Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konco-konco bolo-bolo dulur-dulur dengan Ragloen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, di hadapan saya sekarang ada lam toro atau petai Cina. Terus ada tempe bungkil. Terus di sebelah kiri ada tomat hijau. Tomat hijau. Terong hijau dan iwak kelotok sisa zaman dahulu kala. Kalau dulur-dulur sempat mengikuti ini sejak awal pasti ya, tahu sejarah iwak kelotok ini ya, iwak gerih ini. Terus ada santan, tentu saja masakannya itu dulu, tapi alhamdulillah nikmat dan selalu menyehatkan insya Allah ya. Ada bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan cabai. Jadi mau masak apa? Mau masak kotokan, petai Cina, tempe bungkil, terong hijau, dan iwak kelotok. Wes mantap hari ini, mulai ya. Tidak perlu lagi saya sebutkan berapa harga masing-masing ini karena masakan ini hanya muter-muter dari bahan satu ke bahan yang lain. Kalau di satu titik muter lagi ke titik itu lagi, ke titik itu lagi ya. Seperti itu realitas yang kami hadapi setiap hari. Jadi masakannya ya itu lagi. Kami berusaha untuk memodifikasi saja. Kalau pada awal memasak terong ini digandengkan dengan tempe misalnya, hari ini digandengkan dengan tempe bungkil, terus ada lam toro begitu ya. Terus muter aja. Ini gede-gede saya potong jadi 4. Nah begini. Ada yang kecil-kecil, saya tadi ambil yang besar-besar. Terus sebagian disimpan untuk kapan hari begitu. Kalkulasi belanjanya memang lebih, tapi yang dipakai hanya sebagian dan sebagian lagi dimanfaatkan lain hari. Jadi jatuhnya tetap aja separuh atau sepertiganya. Jangan lupa sediakan baskom berisi air ketika memotong-motong terong ini. Biar nggak hitam, jadi sempat dicelupkan ke air. Bismillahirrahmanirrahim, saatnya saya goreng bawang merah, bawang putih, dan cabai. Sudah lunak dan siap saya angkat. Aromanya sungguh menggiurkan antara gurih bawang dan pedas cabai. Selesai. Lanjut menggoreng ikan kelotok alias ikan asin. Saya akan rebus lam toro, tidak semuanya, sebagian saja ya. Kakean lei kabeh. Cukup, kembali ke ikan kelotok. Nah, selesai. Kita lihat di sini lam toro sudah bergejolak-gejolak di dalam air yang mendidih. Kira-kira seperempat matang. Saya susulkan terong yang sudah saya potong-potong untuk direbus juga. Jadi seperempat proses lagi nanti pas bareng gitu ya. Ini jadi setengah matang, terus lam toro juga setengah matang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, saya tiriskan lam toro dan terong. Di cobek sudah ada lengkuas yang diparut dan bumbu-bumbu yang sudah saya goreng, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Saatnya saya ulek. Saatnya menyatukan semua bahan, bumbu-bumbu yang sudah saya ulek halus, kemudian santan, dan bahan-bahan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, mencuci cobek dulu. Yes. Sor, sisa santan juga sekalian dimasukkan ke dalam wajan. Sor. Giliran berikutnya garam secukupnya. Gula pasir juga secukupnya. Lalu micin secukupnya. Diaduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Nunggu mendidih, kemudian bahan-bahan tadi dimasukkan agar tidak terlalu lama terendam dalam santan yang akan berakibat jadi terlalu empuk. Jadi tunggu ini sampai mendidih, kemudian masukkan lam toro, terus ikan kelotok goreng, tempe bungkil, dan terong hijau. Sudah mendidih, sekarang saya masukkan lam toro dan terong.
Sambil diaduk agar tidak pecah. Apa nih sih nggak pecah? Santan nih. Lalu tempe bungkil, hati-hati ini karena rapuh banget, jadi nggak boleh kasar ya. Mengaduk-aduknya juga pelan-pelan saja ketika tempe bungkil sudah masuk, biar nggak hancur. Terakhir, iwak kelotok goreng. Iwak kelotok ini bebas, kalaupun hancur tidak masalah, akan jadi makin nikmat. Dengan demikian selesai sudah saya memasak kotokan, lam toro, terong hijau, tempe bungkil, dan iwak kelotok goreng. Sangat sederhana dan mudah sekali dipraktikkan. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Biyen sik duwe kebun dhewe iku sembarang wis anu ya mayane Pak ya. Pak, ora kecipir. Ora terong. Terus apa? Kembangnya gedang, Ontong, kecipir, terong, bayem, ngono kuwi wis hari-hari ada di kebun. Dulu memang sempat punya kebun yang ya nggak luas lah, cukup lah untuk bertanam sayur, mayur gitu ya, singkong dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, lahan itu satu persatu dijual. Terus sekarang berdirilah rumah di tempat yang saya maksud itu. Dulu saya masih ingat ketika masih kecil, ketika sudah kepingin apa itu ngambil pepaya gitu ya, mau rujakan kayak atau mau tiba-tiba ada yang makan gitu ya, langsung ke kebun sebelah, kemudian manjat sendiri, kemudian metik sendiri. Kadang juga kalau yang matang itu banyak, saya jual ke saudara yang kebetulan jualan rujak legi. Jadi pepaya kemampu itu ya, yang setengah matang itu saya jual. Satu biji harganya berapa? 15 rupiah atau berapa gitu ya, antara 10 sampai 15 rupiah. Ya senang, itu aja, hampir setiap hari. Jadi apa yang mau dimasak ya cari di kebun gitu. Kalau tidak ada baru ke pasar. Lompong itu yang pasti ya, pepaya, lompong, bayam, terus kacang, lam toro. Ya, lam toro seperti ini. Dulu masih belum lam toro besar, ini lam toro gung kalau tidak salah namanya. Dulu masih lam toro jenis lama yang kecil-kecil, ketika dibuka kulitnya itu kecil banget, separuhnya lam toro ini, tapi enak banget gitu ya. Kemudian ada namanya lam toro gung, pohonnya gede-gede, terus itu buahnya juga lebat banget gitu. Sejak tanam itu berpindahlah dari lam toro yang biasa ke lam toro gung. Papa itu nanam di kebun itu ada beberapa pohon, bisa di tepi, terus biasa juga ada yang di tengah. Berbuahnya masih barengan gitu ya. Dijual, kadang ada yang minta ya cukup-cukup gitu ya, mau dipakai apa kalau nggak gitu ya. Dijual kalau laku, kalau enggak ya sudah diberikan kepada tetangga, siapapun yang butuh. Gitu sampai akhirnya kebun itu dijual. Ada berapa petak ya? 1 di sebelah Mbak Titin ya, di Malas, di Malas, di Pak Mas Budi. Masih terbayang sampai sekarang bagaimana keadaan kebunnya kala itu. Jadi memori saya masih jernih untuk bisa menyimpan masa kecil yang begitu menyenangkan, dan ya gitulah. Lam toro kan nggak sing tuwek tok sing dimasak. Masih lam toro enom. Oh iya, Lodeh. lam toro yang masih muda, yang masih belum bisa diambil bijinya itu utuh gitu ya, memanjang tuh dipotong-potong ya. Dipotong-potong terus direbus di lodeh. Itu yo enak. Enak dalam arti saat itu adanya itu ya otomatis mau tidak mau harus menikmati itu. Kalau ada pilihan lain, saya yakin sekali tidak akan pilih itu. Tapi ya memang enak ya, memang enak. Dan lazim banget saat itu lam toro muda itu di lodeh. Yang dua guys sekarang ada kelasem. Kulitan, tiga kulitan di kumbangnya asam. Aku turun tahu ngalamin Jangan asam, jangan asam lam toro utuh ini. Digodok utuh terus di kumbangnya asam berambang laos, nanti kalau asam. Nggak nyimpen saya di otak saya. Seingat saya memang saya nggak pernah makan itu.
Mungkin masa kecil sampean atau kapan ya? Lek Yo enggak yo wis tuwa iki om. Si babar nek sama ratna pernah balap mangan no. aku ngaruh ya kok. Cuman enggak no mama lele. Sekolah no. Mungkin masih di Kepanjen atau masih Panjang lah. aku no Panjen ge cilik aneh Andi ya. Ratna turun lahir. Iya. Mungkin no Malang mungkin ya. Nah, ratna balap mangan. Dan masih pada saat saya masih sekolah di Malang mungkin jadi di kota maksudnya. Kalau disebut Malang saya juga di Malang Kabupaten, tapi yang saya masuk sekolah itu di Malang kota, di Kota Madia. Nggak ngaruh aku. Kapan-kapan perlu dicoba. Ya, kapan-kapan perlu dicoba karena memang tidak ada ingatan tentang itu. Kalau saya nggak ingat berarti memang saya nggak mengalami. Gelap kalau kayak. Yang akan nyeleneh memang saat itu yang dipakai jadi sayur asem itu kangkung. Pada saat awal aku cilik pian ditentang, oh kangkung kok dijangan asem gitu ya. Tapi makin kesini asik tasai, gak suwe itu. Terus bisa dipakai jadi sayur asem dan memang enak gitu loh. Zaman dahulu lazimnya sayur asem itu kalau paling kacang panjang ya. Masuk kacang panjang tuh deh. Tambah dele. Oh iya, kacang panjang dan campur deli saja. Era apa itu kangkung terus mentimun masuk terus jagung itu masuk ya baru-baru ini saja. Jagung biasa itu paling digunakan satu untuk tatar jagung ya. Terus yang kedua untuk jangan bening, jangan kunci. Eling aku. Kalau jangan kunci ya, tapi jagungnya kudu jagung manis. Sekali lagi saat itu belum ada. Terus dipakai untuk tatar jagung itu bukan bikin bakwan yang seperti goreng weci yang minyaknya banyak, enggak. Dipanggang. Cuma dipanggang. Tahu kalau macam-macam bikin bikang ya, bikin bikang itu dioles-oles gitu, wajannya dengan minyak, kemudian itu dicemplungkan di situ, sudah dibolak-balik. Jadi digoreng, kalau dibilang digoreng dengan minyak yang gelombiaran enggak. Memang tradisinya saat itu begitu, tak terpikir menggoreng sering goreng tempe. Memang nggak umum. Kelek tempe iso, cuman kok nggak kebayang bahwa nggih bakwan digoreng di lengos yang akeh kok nggak kebayang. Jadi tahunya cuma begitu. Ya, kita goreng apem menurut. Nggak adaan. Ya mungkin. Tapi saya nggak tahu itu tetangga apakah begitu atau sudah menggoreng dengan minyak yang gelombiaran ya. Ini bernostalgia tentang makanan-makanan pada masa lalu yang kami santap. Ya seputaran itu saja lah. Tapi alhamdulillah ya iso gede. Dibilang pinter banget ya enggak, seenggaknya ya lumayan cerdas lah. Jadi kalau ada orang yang menghubungkan, oh Jomangan itu mari goblok, Jomangan itu tidak terbukti pada keluarga kami karena kami semua ya pada akhirnya ketika menyempatkan sekolah ya nggak goblok-goblok amat gitu loh ya. Rata-rata cerdas lah. Gitu. Jadi sedih kalau nyesek banget kalau ada orang yang bilang, panganan iku makanya goblok loh. Enggak. Jadi goblok gak goblok, sementing gelem sekolah, mulai mempengsinau nih yo. Saya pikir kecerdasan lama-lama kan terasa gitu ya. Dan itu kami buktikan bahwa di antara kami semua tidak ada yang bebal amat, itu tidak ada. Kalau bebal ya saya mungkin. Tapi ya seperti inilah kondisinya. Makanan-makanan kampung yang tidak lazim dimakan oleh orang-orang kota, orang-orang kaya gitu loh. Tapi masih ada nilai gizinya kok ya. Buktinya sekarang ya seperti ini, walaupun pertumbuhan fisik saya nggak sebagus teman-teman yang lain tinggi-tinggi gitu ya. Saya cuma segini aja ya. Ya udah, yang penting saya tidak bodoh-bodoh amat.